Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dengan channel dari Min B84S dalam acara seni baca Al-Quran dengan metode tinggi rendah yang sangat sederhana, dengan mentadaburi isinya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah selalu menggembirakan kita untuk selalu mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran. Insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi nilai ibadah kepada Allah, dan semoga Allah menerima segala usaha kita, dan mohon kepada Allah semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan tanpa hisab, insya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah yang setinggi mungkin. Allah tidak bakal rugi kalau mengabulkan doanya hambanya untuk masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Dan semoga para pendukung channel ini yang insya Allah bernuansa dakwah Islamiyah sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan saya, dan sesungguhnya setiap muslim sudah dibekali oleh Allah bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing, insya Allah. Alhamdulillah, edisi 21 masih di surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 134. Bagi yang muda-muda, yang giginya masih rapet, masih sehat, silahkan semangat. Soalnya pada waktu itu saya dapat kritikan, dapat komentar, giginya sudah ompong, kurang jelas. Ya Allah Maha tahu. Insya Allah Allah menilai usaha kita. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Walaupun sudah ompong, istilahnya tetap berusaha untuk semangat. Maka di sini saya hanya memberi motivasi supaya yang muda-muda, yang giginya masih rapat, silahkan gemar membaca Al-Quran dengan seni yang bisa dipelajari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kalau nggak pakai seni, walaupun bacanya lancar, nggak ada seninya, nggak enak didengar. Bukannya nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Karena dengan seni melantunkan baca Al-Quran, insya Allah banyak saudara kita karena merdunya bacaan ayat suci Al-Quran bisa kembali ke muslim, artinya kembali ke Islam, insya Allah. Maka kita tidak boleh bosan-bosan untuk berusaha belajar untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Jadi kalau ta'awudnya rendah, bismillahnya ditinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau yang napasnya kuat bisa diperpanjang lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih panjang, insya Allah lebih bagus. Yang penting tidak memutus suku kata. Kenapa tidak boleh memutus suku kata? Seperti bahasa Indonesia, apabila kita berkata memutus dalam suku kata, artinya akan pudar. Contoh, ibu pergi ke seharusnya ibu pergi ke pasar baru jeda atau berhenti dulu. Jadi nggak boleh berhenti, ibu pergi ke tidak boleh. Begitu juga bahasa Arab atau bahasa dalam Al-Quran. Itulah tandanya bahwa semua bahasa memang ciptaan Allah, hanya pengucapannya yang berbeda tetapi maksudnya sama, alat komunikasi. Oke, kita lanjutkan. Wa'id yang wa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, surat dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan jagat raya ini dan seisinya, memberitakan kepada umat untuk menjadi pelajaran bahwa di masa itu ada hamba Allah, yaitu seorang nabi yang namanya Ibrahim. Pada waktu itu hamba Allah, nabi Allah itu sedang membangun tempat ibadah. Kalau sekarang itu adalah Baitullah Mekah, yang orang-orang pergi haji pada berkumpul melaksanakan haji di tempat yang dulu Nabi Ibrahim membangunnya dengan anaknya yang bernama Ismail.
seraya berdoa. Nah, kalau bilang seraya berarti raya, bersama, banyak, jamaah. Di sini jadi Allah mengajarkan kita untuk berdoa rame-rame, bareng-bareng, bersama. Apa doa mereka? Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah, memohon supaya perbuatan kita diterima oleh Allah. Sudah tentu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jahat. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail sedang membangun Baitullah, yaitu rumah Allah, rumah ibadah yang sekarang sudah megah, dibangun secara modern. Pada awalnya dulu adalah sangat sederhana, seraya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Kalau sudah kata seraya berarti berdoa tidak sendirian. Berdoa supaya amal perbuatan yang baik itu diterima oleh Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Di sini menampilkan atau mengucapkan pujian bagi Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah sebaiknya tetap memuji keagungan Allah, karena Allah di sini disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini oleh Allah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Itulah sekelumit tentang surah Al-Baqarah ayat 127. Karena kalau kita kupas maknanya, filosofinya, pengertiannya luas sekali. Ayat selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan
ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Jadi tetap Allah mengajarkan di sini yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap memuji keagungan Allah pada akhir berdoa. Sungguh Engkaulah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Jadi selain Allah tidak ada, hanya Allah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih, maha penyayang. Apapun doa kita, insya Allah berdoa yang baik dibarengi dengan pujian-pujian untuk Allah, sebab Allah adalah maha segala-galanya, pencipta alam semesta dan seisinya, termasuk manusia yang diuji dalam alam nyata di dunia ini. Ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim sudah jauh-jauh sudah berdoa kepada Allah supaya diturunkan seorang nabi di tengah-tengah umat mereka untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat dari Allah. Dan mengajarkan hikmah. Jadi hikmah di sini adalah insya Allah. Hikmahnya itu apa? Nah, kegunaannya itu apa? Manfaatnya itu apa? Insya Allah untuk kebaikan dunia wal akhirat. Mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, menyucikan mereka, jadi supaya mereka tuh bisa bersih, karena semua umat manusia adalah lahir dalam keadaan bersih. Jadi dengan mengikuti syariat-syariat dari Allah, insya Allah
akan membersihkan noda-noda dosa atau kesalahan. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tetap Allah mengajarkan kita untuk berdoa dengan senantiasa untuk mengagungkan Zat yang maha suci itu, Allah SWT, yang menciptakan jagat raya seisinya, termasuk kita yang memanjatkan doa kepada Allah SWT, tetap mendoakan, tetap mengagungkan Allah. Atau yang sekarang sudah dikenal dengan Asmaul Husna, jadi nama-nama untuk mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah mengajarkan kepada kita untuk tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit dari surah Al-Baqarah ayat 129. Karena lagi-lagi kalau kita kupas satu ayat saja bisa bermenit-menit atau berjam-jam sesuai dengan wawasan kita masing-masing atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah tentu dalam hal kebaikan iman dan takwa. Insya Allah ayat Allah tidak akan basi. Dan sesungguhnya insya Allah inilah dakwah yang paling mudah untuk kita laksanakan, dan insya Allah inilah dakwah yang sangat mengena, karena kita langsung membacakan ayat dari Allah, barulah kita berbicara. Baca ayatnya, barulah kita berbicara. Jadi tidak menunggu kita harus hafal Al-Quran dulu, karena Al-Quran sudah dilengkapi dengan terjemahan-terjemahan oleh para ahlinya. Sudah pasti ini gunanya untuk mempermudah dakwah menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Itulah sebabnya Al-Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa di muka bumi ini, supaya mempermudah kita untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tidak menunggu hafal Al-Quran. Insya Allah tinggal kita semangat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 130 surah Al-Baqarah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man syafi'a nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu
innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kembali lagi, Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah, memberikan kepada kita untuk disampaikan kepada halayak ramai atau saudara-saudara kita. Di sini Sang Pencipta jagat raya ini yang bilang, bukan manusia. Manusia hanya menyampaikan. Di sini Allah menegaskan, barang siapa yang membenci agama Ibrahim, yaitu bisa dimaksud juga agama Islam. Allah di sini mengatakan, bukan manusia, Allah yang menciptakan jagat raya ini. Dikatakan oleh Sang Pencipta jagat raya ini hanyalah orang-orang yang memperbodoh diri sendiri. Jadi Allah mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau menerima agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang membodohkan diri. Kenapa tidak mau menerima agama dari Sang Pencipta jagat raya ini, supaya bisa mendapat petunjuk untuk mengarungi ujian di dunia ini, bahagia dunia wal akhirat. Di alam ramai bahagia, di alam akhirat nanti insya Allah bahagia, karena Allah masukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan, yang gak pernah mati lagi selamanya. Maka Allah di sini menegaskan, memperbodoh diri orang-orang yang tidak mau menerima agama Ibrahim. Ini Allah yang bilang, bukan manusia. Manusia hanya menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Kenapa bilang saudaranya? Karena dulunya adalah satu keluarga, satu umat, yaitu umat keturunan manusia pertama, yaitu Bapak kita, Bapak semua umat manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ibu semua umat manusia, Siti Hawa, yang sekarang sudah menyebar luas ke seantero jagat raya, yang jumlahnya sudah miliaran. Maka Allah di sini tegaskan di surah Al-Baqarah ayat 130 sampai ayat 130 ini, dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Jadi Allah sudah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh, orang yang diridhoi
perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang baik. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bisa menambah iman kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita, menggembirakan kita untuk selalu melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang terindah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan mengagumi isinya, mentadaburi isinya. Semoga bisa menjadi petunjuk kebahagiaan dunia wal akhirat, insya Allah. Terima kasih atas waktunya untuk kita belajar membaca Al-Quran dan belajar mentadaburi Al-Quran dan melantunkan ayat suci Al-Quran sesuai kemampuan kita masing-masing setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ternyata tidak sampai ke ayat 134, hanya sampai ke ayat 130 insya Allah. Di lain kesempatan disambung kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan karena kebodohan saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara bisa tampil lebih baik daripada saya, karena insya Allah saya sifatnya hanya belajar, dan insya Allah bisa memberi motivasi atau memberi semangat kepada saudara-saudara yang insya Allah bisa tampil lebih baik daripada saya, insya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua, dan saya mohon ampun pada Allah atas silap dan salahnya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, insya Allah, dengan modal iman, takwa, dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.